Berikut adalah beberapa olahraga yang membantu melancarkan peredaran darah. Yang pertama adalah peregangan leher. Olahraga ini dapat dilakukan dengan cara memiringkan leher hingga telinga menyentuh pundak, kemudian tahan hingga 30 detik. Lakukan di kedua pundak Anda. Cara sederhana ini cocok bagi Anda yang tidak banyak memiliki waktu luang untuk berolahraga. Yang kedua, jalan kaki. Mungkin terdengar sederhana dan Anda merasa sudah cukup melakukan jalan kaki, tapi jangan salah dengan menambahkan porsi jalan kaki, maka Anda juga menambahkan pergerakan seluruh tubuh. Manfaat jalan kaki sudah dibahas oleh banyak penelitian. Yang ketiga, pernafasan diafragma. Olahraga ini dapat dilakukan dengan cara tarik nafas, posisikan tangan Anda di perut dan di dada Anda. Lakukan pernafasan dalam posisi tersebut selama 5 menit. Olahraga yang sederhana ini memberikan rangsangan limfatik dalam yang meningkatkan peredaran darah dan pergerakan asupan nutrisi dalam tubuh. Olahraga membangun aktivitas sosial. Latihan dan aktivitas fisik bisa menyenangkan. Mereka memberi Anda kesempatan untuk bersantai, menikmati alam bebas, atau sekedar melakukan aktivitas yang membuat Anda bahagia. Aktivitas juga dapat membantu Anda terhubung dengan keluarga atau teman dalam suasana sosial yang menyenangkan, seperti mengikuti kelas dansa, jalani jalur pendakian, atau bergabunglah dengan tim sepak bola. Temukan aktivitas fisik yang Anda sukai dan lakukan saja. Cobalah sesuatu yang baru atau lakukan sesuatu dengan teman atau keluarga Anda. Manfaat olahraga untuk kesehatan jantung. Disinilah fakta penting bagaimana olahraga akan menolong jantung Anda, yakni otot-otot yang berfungsi sebagai jantung kedua. Ketika berolahraga dan menguatkan otot-otot melalui cara memijat atau memeras, otot-otot tersebut akan dapat memompa darah balik ke dalam jantung. Ketika melakukannya teratur, jantung Anda akan menjadi lebih kuat, yang mensuplai otot jantung dengan darah akan bertambah besar ukurannya dan mengurangi risiko serangan jantung. Olahraga melatih kekuatan otot. Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas atau melakukan kerja. Kekuatan otot, baik otot lengan ataupun otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang kontinu dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih otot lengan. Jika beban yang Anda gunakan tersebut hanya dapat diangkat 8-12 kali saja. Berikut adalah contoh dari latihan meningkatkan kekuatan otot. Yang pertama adalah squat jump. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut Anda. Yang kedua adalah push up. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot lengan. Yang ketiga sit up. Selain dapat mengecilkan perut, latihan ini juga dapat membuat otot perut Anda menjadi semakin kuat. Yang keempat adalah angkat beban. Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Lakukan latihan tersebut dengan frekuensi sedikit saja. Yang kelima, back up. Sama halnya seperti sit up, back up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut Anda. Pengertian daya tahan dalam olahraga. Daya tahan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dengan rentang waktu yang panjang, jumlah repetisi yang banyak, dan tempo yang cepat tanpa merasa kelelahan secara berlebihan. Daya tahan: 1. Mengurangi risiko cedera dalam olahraga. 2. Tubuh tidak mudah lelah. 3. Dapat melakukan olahraga secara maksimal. 4. Terhindar dari beberapa penyakit serius. 5. Menjaga sistem imun. Untuk membuat tidur nyenyak, sebagian orang mungkin akan lebih memilih pergi ke tempat tidur dan segera tidur, tapi melakukan olahraga kecil sebelum tidur justru baik untuk kesehatan fisik, dan salah satu contohnya adalah otot. 1. Dapat meningkatkan kualitas tidur. Melakukan olahraga sebelum tidur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Dengan tidur nyenyak, ini dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mendukung kesehatan jantung, mengendalikan stres, serta mengurangi kecemasan. Postur merupakan posisi ketiga seseorang dapat menahan tubuh dengan baik dan benar saat berdiri, duduk. Dalam pengertian lain, postur merupakan gabungan atau kombinasi sendi-sendi tubuh pada suatu waktu. Adalah posisi tubuh yang memberikan tekanan minuman bagi setiap sendi
ada beberapa manfaat postur tubuh. Yang pertama, membuat pernafasan menjadi lebih baik. Yang kedua, menambah rasa percaya diri. Yang ketiga, menopang punggung. Yang keempat, mencerminkan suasana hati yang baik. Yang kelima, pencernaan optimal. Olahraga dapat mengatasi stres dan meningkatkan suasana hati. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengusir kesedihan dan memperbaiki suasana hati. Namun, tahukah Anda bahwa suasana hati ternyata dapat diperbaiki dengan cara berolahraga? Ya, olahraga selain bermanfaat untuk menyehatkan tubuh, juga dapat bermanfaat untuk memperbaiki suasana hati. Di dalam tubuh kita terdapat sebuah hormon yang bernama endorfin. Hormon endorfin dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Peran dari hormon ini adalah untuk membantu mengurangi rasa sakit dan menimbulkan perasaan senang dan nyaman. Peningkatan hormon endorfin dapat mengurangi stres dan rasa sakit, serta meningkatkan respon kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan olahraga dapat memicu pengeluaran hormon endorfin. Jadi, tak hanya bermanfaat bagi kesehatan jasmani dengan terpicunya pengeluaran hormon endorfin, olahraga dapat bermanfaat mengatasi stres dan perasaan gelisah. Jadi, pada saat Anda sedang merasa sedih atau tertekan, jangan biarkan diri Anda larut dalam kesedihan terlalu lama. Lakukan aktivitas fisik dan berolahragalah secara teratur. Dengan begitu, Anda akan memiliki badan yang sehat dan suasana hati Anda akan menjadi lebih baik. Latihan keseimbangan. Banyak orang lebih suka latihan beban atau latihan kardiovaskular dibandingkan melatih keseimbangan. Padahal jika dibandingkan dengan latihan-latihan tersebut, latihan keseimbangan tubuh juga sama pentingnya. Selain meningkatkan keseimbangan tubuh, itu sendiri latihan ini juga memiliki segudang manfaat lain. Yang pertama, meningkatkan respon tubuh. Saat melakukan olahraga ringan, terkadang tubuh bisa kehilangan keseimbangan. Jika ini terjadi, secara otomatis tubuh akan berusaha untuk menyeimbangkan diri secepat mungkin. Yang kedua, meningkatkan kesadaran tubuh. Body awareness adalah perasaan tentang bagaimana tubuh berorientasi terhadap ruang. Kesadaran tubuh ini juga kerap dikenal dengan istilah proprioception dan berperan besar dalam menilai situasi sekitar, khususnya yang terkait dengan aktivitas fisik yang membutuhkan keterampilan. Dengan melakukan latihan keseimbangan tubuh, kesadaran tubuh akan ruang akan semakin meningkat. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Beberapa aktivitas fisik membutuhkan gerakan anggota tubuh tersinkronisasi dengan baik. Sinkronisasi inilah yang membuat setiap anggota tubuh dapat saling mengisi dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, meningkatkan kekuatan persendian. Setiap tulang dalam tubuh, khususnya yang berhubungan dengan anggota gerak, dihubungkan oleh sendi. Persendian ini memiliki andil besar saat bergerak. Saat ada masalah pada persendian, anggota gerak seperti lengan dan kaki akan terasa sulit untuk digerakkan. Bahkan, tidak jarang sendi terasa sakit. Yang kelima, baik untuk kesehatan jangka panjang. Seiring dengan bertambah usia, kemampuan koordinasi tubuh biasanya akan mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada keseimbangan tubuh. Usia yang semakin senja membuat tubuh begitu mudah kehilangan keseimbangan. Jika sudah demikian, beraktivitas termasuk olahraga ringan jadi cukup menyulitkan. Manfaat latihan keseimbangan di atas sebenarnya dapat diperoleh dengan melakukan olahraga ringan. Gerakan seperti mengangkat satu kaki ke depan, berdiri dengan satu kaki, berjalan dengan benda di atas kepala, berjalan dalam garis lurus, mengangkat satu kaki ke belakang, dan menahan tubuh dengan satu tangan. Dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah meningkatkan dan melancarkan oksigen. Meningkatkan pasokan oksigen dalam darah bisa dilakukan dengan berolahraga secara teratur dan terukur, yaitu 3 hingga 5 kali setiap minggu. Olahraga itu harus dilakukan dengan intensitas sedang, tidak boleh terlalu berat ataupun ringan. Olahraga dilakukan dalam durasi 30 hingga 45 menit setiap sesinya. Tidak boleh kurang maupun lebih agar tidak terjadi keracunan oksigen. Terakhir, olahraga itu haruslah bersifat ritmis, kontinu, serta menggunakan otot besar. Contohnya senam, bersepeda, renang, jogging, dan jalan cepat. Menurut Zainal, berolahraga akan membentuk pembuluh darah baru. Dengan begitu, peredaran oksigen ke seluruh tubuh menjadi lancar. Semakin banyak oksigen yang terserap, semakin baik tubuh dalam memperbaiki jaringan yang rusak. Pencegahan obesitas. Pencegahan obesitas harus dilakukan sejak dini agar tumbuh kembang anak bisa berkembang dengan sehat dan optimal, di mana obesitas atau kelebihan berat badan
terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor kebiasaan buruk anak saat makan di mana sangat berlebihan, dan juga faktor olahraga atau aktivitas fisik yang kurang di anak. Maka dari itu, Anda sebagai orang tua harus memperhatikan kebiasaan buruk anak Anda dalam pencegahan obesitas, di mana anak harus selalu berolahraga dengan waktu yang maksimal, tidak selalu memain HP atau menonton TV. Anak selalu memakan buah-buahan dan sayur, dan tidak boleh memakan makanan yang berlemak seperti gorengan dan lain-lain. Melakukan olahraga latihan kelincahan bisa membantu kamu mengendalikan gerakan tubuh dengan baik, mengubah arah tubuh dengan cepat dan lebih efisien tanpa harus kehilangan keseimbangan. Latihan kelincahan juga membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Yang pertama, latihan lari lurus dengan bolak-balik atau shuttle run. Pertama, posisikan tubuh dalam posisi jongkok. Pastikan agar satu di antara kaki berada di posisi depan. Setelah mendapat aba-aba, sudah dapat memulai berlari dalam trek lurus. Sampai di penghujung trek, dapat kembali lari ke arah berlawanan. Gerakan ini sering disebut dengan lari bolak-balik. Yang kedua, latihan lari zigzag. Melakukan lari secara zigzag bertujuan untuk memberikan kemampuan lebih pada otot kaki. Jadi, selain kelincahan, latihan ini bisa melatih kekuatan otot kaki. Cara pertama untuk dapat berlatih kelincahan dengan cara ini adalah dengan memposisikan tubuh secara tegak, kemudian kedua tangan berada di samping badan, lalu pandangan ke depan sambil menunggu aba-aba. Jika ada aba-aba start, lakukanlah gerakan lari secara belok-belok baik ke arah kanan maupun kiri secara bergantian. Koordinasi antara mata, kaki, dan otak dalam melakukan lari zigzag sangat penting untuk melatih kelincahan.